Ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Jadi di ayat ini awalnya dulu begini, di haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman sebelum datangnya Islam, haji itu kalau setelah selesai haji gitu ya, itu ketika pemikiran tentang apa mengingat bapak-bapak, jadi mereka itu biasanya kalau setelah selesai haji itu kemudian ada semacam kebiasaan untuk menyebut-nyebut nama nenek moyang mereka, menyebut-nyebut apa ya, kehebatan atau kebiasaan nenek moyang mereka. Nah, disitulah kemudian ada semacam pemujaan terhadap nenek moyang mereka, rute segala macam itu ya, pemujaan terhadap nenek moyang mereka. Dan maka di sini kemudian Allah perintah. Nah, untuk haji itu satu urutan yang nggak bisa dilepaskan. Jadi kadang kebanyakan orang setelah selesai haji ya sudah gitu ya. Padahal faida qadaitum manasikakum, kalau kamu sudah menyelesaikan haji, jangan kok kemudian berhenti. Tapi fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kamu malah justru banyak mengingat Allah seperti kamu banyak mengingat keluargamu, bapakmu, atau menyebut-nyebut Allah seperti itu ya. Seperti apa yang dilakukan. Jadi harus sepadan atau bahkan lebih banyak mengingat Allah. Begitu. Ya. Jadi ini merupakan koreksi langsung. Ya. Koreksi langsung. Nah, sekarang banyak juga yang pemahaman tentang misalnya sekarang mulai ada itu di kalangan umat Islam sendiri yang mulai ini kan untuk menganu nenek moyang para leluhur itu enggak apa-apa. Lele seta itu yang dulu di masa Rasulullah banyak dipangkas ya. Kalian tuh lebih banyak ingat lain-lain daripada Allah itu. Sehingga di ayat ini tuh ditegur bahkan dalam haji sekalipun kamu jangan merasa sudah selesai, sudah paripurna, setelah rukun haji selesai, sudah tahalus, sudah apa, terus giliran kemudian kamu mengagung-agungkan nenek moyangku, jangan ya, beda ya. Karena itu bahasan yang biasanya sudah kamu lakukan diucapkan itu kan kalimat-kalimat talbiyah. Itu aja sudah labaikannya kepada Allah. Nah sekarang umat manusia bahkan yang di tengah umat Islam sendiri itu ya sudah kembali kepada apa ajaran-ajaran tradisi yang kemudian pakai pemujaan terhadap nenek moyang, itu macam-macam yang kayak gitu, termasuk pemujaan kepada apa makam-makam nenek moyang dan lain sebagainya, itu arahnya ke sana nanti. Sehingga menurut saya ya harus utamakan bahwa kalimat ini itu kalimat yang menurut menjadi warning ya. Ini sebenarnya ayat 200 surat Al-Baqarah ini perlu dibahas lebih dalam karena terkait dengan ayat 201 dan 202 yang itu merupakan doa sapu jagat ya. Doa yang banyak sekali diucapkan terutama Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya. Nanti di sana faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Teruskan itu wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang banyak sekali tafsir yang kurang pas di dalam memaknai
ayat 201 ini dimaknai secara keliru, tapi nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat lain yang maknanya itu tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang di zaman sekarang. Termasuk di ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ini ayat yang sangat sangat berkaitan dengan ideologi kita tentang hidup, termasuk berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Karena kalau memakai pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang, ayat ini justru mendukung hidup yang hedon itu, kehidupan yang dikampanyekan oleh para kaum kapital, para kaum liberal, itu ya yang memang menghamba pada materi. Kalau tafsir yang sekarang banyak dimiliki oleh orang di luar sana. Tapi padahal sebenarnya yang dimaksud di sini bukan seperti yang dimaksud itu. Karena kalau tafsir yang dimiliki itu sama dengan arus yang dimiliki oleh para kaum liberal, lah buat apa Quran datang? Kalau hanya untuk mendukung pemahaman kaum liberal, kaum kapital. Enggak mungkin. Iya toh? Quran itu koreksi. Quran itu datang untuk meluruskan hal yang bengkong. Nah kalau hal yang bengkong kemudian dikuatkan Quran ya nggak mungkin lah. Ya. Artinya kehidupan hedon, kehidupan liberal, kehidupan kapital itu bukan hanya sekarang loh ya. Itu kehidupan sudah zaman dulu. Zaman ya sekarang misalnya kehidupan liberal sudah ditandai dengan seks bebas, kehidupan liberal ditandai dengan LGBT. Jangan pikir baru sekarang, ya enggak toh, sudah kaum Nabi Lut dulu kok. Ini itu, kehidupan liberal yang menghamba pada harta, ya enggak toh, sudah zaman Fir'aun Korun sana kok. Kehidupan liberal yang menghalalkan segala cara untuk meraih kuasa, itu sudah sejak zaman Namrud, kan gitu. Jadi kehidupan-kehidupan itu yang justru diluruskan. Nah kalau fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah, utamanya fidunya hasanah itu diartikan sebagai enak, bebas, puas, segala segala macam terceluki mewah, tenar apa segala macam. Lah terus untuk apa Quran menegaskan itu? Kan gitu. Karena itu yang justru dikoreksi secara tajam sekali oleh Islam gitu. Nah, itu. Jadi pada titik itu kemudian kita berpikir tentang sebenarnya seperti apa sih kalimat yang benar, yang sesuai dengan ayat lain, bukan benar menurut saya atau menurut para kita ya, tetapi bagaimana sih sebenarnya ayat ini kalau dilihat dari ayat-ayat lain yang senafas tentang fidunya hasanah. Jadi ketika kita menafsirkan Quran itu, pertama itu harus kita lihat dari Quran ayat lain. Bagaimana ayat lain di dalam mendukung makna-makna dari ayat. Kemudian kita lihat dari hadis juga yang jelas sahih ya. Nah setelah itu kemudian setelah dilihat dari dalil-dalil, kita lihat juga dari kisah bagaimana para nabi di dalam menjalankan ayat atau hadis tersebut. Karena penafsiran yang terbaik itu kan dari para nabi, para rasul ya toh, dan para sahabat. Itu yang terbaik. Maka kita lihat misalnya tentang fidunya hasanah. Kalau ternyata tafsir dari fidunya hasanah itu seperti yang diinginkan orang-orang itu, hidup mewah, hidup yang puas, hidup yang enak-enakan. Coba kita lihat, apakah begitu memang para nabi, para sahabat? Nah gitu aja kan gampang. Kalau ternyata begitu ya berarti benar tafsir sampean. Tapi kalau enggak ya berarti enggak benar, kan gampang gitu. Jadi pertama kita lihat dalil-dalil lain yang mendukung, lalu kedua kita lihat sirah nabawiyah. Karena tafsir terbaik itu dari para beliau-beliau. Nah, napak tilas tentang bagaimana hidup beliau itu masih bisa dilihat di Quran, di hadis, ya.
di sirah-sirah, kitab-kitab sirah. Masih ada itu, bagaimana para wali gimana, para aulia dulu, para sahabat, para tabiin, para tabiin gimana, yang soleh, yang bener ya. Nah itu lihat, kalau memang tafsirnya seperti prakteknya seperti sampean, yang sampean inginkan itu manusia banyak ya, bukan sampean, insya Allah yang baik di sini ya. Yang manusia banyak itu inginkan, oh ya berarti benar. Tapi kalau enggak ya berarti yang benar ya para nabi, para sahabat, para aulia itulah. Itu. Lalu yang ketiga, cara melihat tafsirnya ini gimana? Kita lihat secara logika ya, logika berpikir tentang bagaimana eh, meraih sesuatu itu, apakah dengan cara enak-enakan atau dengan cara yang penuh ujian. Itu secara apa? Mantiknya aja udah harusnya bisa kita tahu. Ya, nanti insya Allah besok kita bahas secara lebih mendalam. Insya Allah besok akan kita tajamkan ini dengan tanya jawab dan seterusnya. Karena ini penting untuk kita lebih tajamkan. Saya kira itu kajian kita. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis tentang Zoom-nya, karena memang sedang diperpanjang, sehingga biasanya kalau diperpanjang itu agak lelot sehari. Tetap sabar, tetap semangat, kabari dulur-dulur bahwa kajian tetap lanjut seperti biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberi kita kesabaran, keikhlasan, ketabahan, serta kelulusan dalam menjalani ujian hidup ini di dunia wal akhirah. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وبدل حسن ونجينا شوشة ونجينا ربنا نجينا ولنا اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والدنيا والآخرة وانا من افرت بنا مع شهيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا من افرت بنا مع شهيد ربنا لا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك القاتلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا